Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba deh bayangin ini. Pernah ngerasain nggak sih, Anda punya sebuah ide yang menurut Anda, wah ini brilian, bisa mengubah segalanya. Tapi Anda simpan rapat-rapat, takut kalau dibagikan terlalu cepat, orang anggapnya aneh, atau lebih parah lagi, idenya dicuri. Atau skenario lain, yang kayaknya lebih sering kita alami. Anda lihat kalender kerja, dan isinya penuh rapat buat merencanakan proyek. Sampai-sampai Anda mikir, ini kapan kita mulai ngerjainnya ya? Kalau salah satunya kedengaran familiar, nah berarti kita di jalur yang sama. Hari ini kita bakal bongkar dua kebiasaan yang tanpa sadar sering jadi penghambat terbesar inovasi. Ini berdasarkan dua bab dari buku The Proximity Paradox oleh Alex Ferriccio dan Kirsten May. Kita akan bahas kenapa terlalu sayang sama ide justru bisa membunuhnya, dan kenapa terlalu banyak merencanakan justru jadi cara paling efektif buat nggak ngapa-ngapain. Benar sekali. Ini seperti paradoks janda di dunia kerja kreatif. Bab pertama yang akan kita bedah, jangan terlalu sayang pada ide. Itu melihat gimana niat baik kita buat melindungi ide justru jadi penjara buat ide itu sendiri. Sementara bab kedua, ciptakan ide untuk merencanakan, itu menantang asumsi dasar kita tentang gimana sih pekerjaan kreatif seharusnya diatur. Jadi, misi kita hari ini adalah mengupas tuntas kedua paradoks ini, dan yang paling penting, cari cara praktis supaya Anda bisa lolos dari jebakan-jebakan itu. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu terlalu sayang pada ide. Buku ini dibuka dengan sebuah cerita yang rasanya, kayak deja vu banget buat siapapun yang pernah kerja di tim kreatif. Jadi ada seorang copywriter muda yang dapat tugas mulia, bikin iklan untuk dapur umum yang juga berfungsi sebagai toko kelontong murah. Dia dan rekan desainernya nemu satu konsep yang mereka anggap, wah, jenius. Masalahnya, direktur kreatif mereka ini terkenal, kritis banget. Saya bisa bayangin. Rasa takut dikritik itu bikin mereka melakukan sesuatu yang fatal. Mereka kerja dalam mode siluman. Nggak ada sharing konsep kasar, nggak ada minta masukan awal. Malah mereka ngunci diri berhari-hari moles iklan itu sampai sempurna. Mereka mau kasih efek wow gitu ya pas presentasi. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Pas hari H tiba, mereka presentasi karya yang udah super dipoles itu, sang direktur kreatif langsung nemu satu kelemahan fatal. Waduh. Karena mereka terlalu asyik sama detail, terlalu dekat sama kerjaan mereka jadi kehilangan gambaran besarnya. Iklan itu gagal total menangkap pesan utama dari klien, yaitu pemberdayaan. Hasilnya, gagal, dan deadline lewat. Jadi pelajaran pahitnya apa? Justru karena mereka takut gagal dan nyimpen idenya rapat-rapat, mereka malah beneran gagal. Ini kayak sindrom Golem ya, my precious idea. Haha, analogi yang pas banget. Buku ini menyebutnya proteksionisme ide. Ini kecenderungan alami kita buat melindungi kekayaan intelektual kita begitu ketatnya, sampai-sampai kita malah membuluh potensi inovasinya. Buku ini membedah 3 alasan utama di balik perilaku ini. Yang pertama dan paling jelas itu buat melindungi posisi kita. Kita ngerasa ide ini senjata rahasia kita. Oke, masuk akal. Tapi di era kolaborasi kayak sekarang, pemikiran gitu bukannya malah bikin kita kelihatan kuno ya? Kayak nggak percaya diri bisa bikin ide baru lagi nanti. Tepat sekali. Itu dia jebakannya. Alasan kedua itu terkait nilai ekonomi. Ada anggapan kalau proses kreatif kita kelihatan cepat dan gampang, nilai kita sebagai profesional dianggap turun. Oh, jadi sengaja dibikin kelihatan rumit dan misterius gitu ya? Biar bisa dibayar mahal. Dan yang ketiga, yang paling nyambung sama cerita tadi, itu buat menghindari akuntabilitas. Sederhananya, ide yang nggak pernah di-share, ya nggak akan pernah bisa dinilai gagal di depan umum, kan? Oke, jadi proteksionisme ide ini jelas sebuah jebakan. Apakah buku ini ngasih contoh sebaliknya? Contoh di mana perusahaan justru sukses besar dengan membuka idenya lebar-lebar? Tentu saja, ada studi kasus tandingan yang fenomenal. Pebble Smartwatch. Mungkin Anda ingat, ini salah satu jam tangan pintar pertama yang populer. Iya, ingat. Awalnya, para pendirinya ini keliling ke pemodal ventura tradisional. Dan ditolak mentah-mentah. Nggak ada yang percaya sama ide mereka. Kehabisan pilihan, mereka akhirnya lari ke Kickstarter, sebuah platform crowdfunding di mana mereka nggak punya pilihan lain selain membeberkan seluruh ide dan prototip mereka ke dunia. Langkah yang berisiko banget menurut logika proteksionisme ide. Sangat berisiko, tapi hasilnya luar biasa.
Target mereka $100.000 tercapai cuma dalam 2 jam. Kampanye itu ditutup dengan total dana lebih dari $10 juta. Wow. Tapi keuntungan terbesarnya itu bukan uang. Dengan membuka ide, mereka nggak sengaja menciptakan sebuah komunitas. Ribuan pendukung awal itu nggak cuma ngasih duit. Mereka jadi tim riset dan pengembangan massal. Maksudnya gimana tuh? Mereka ngasih masukan, nyaranin fitur baru, bahkan mulai bikin aplikasi buat jam tangan itu sebelum produknya jadi. Jadi mereka mengubah calon pembeli jadi kolaborator aktif. Ini benar-benar kebalikan total dari menyembunyikan ide ya. Tapi kan kita tahu Pebble akhirnya, diakuisisi. Apakah ini berarti pendekatan terbuka ini nggak berkelanjutan? Pertanyaan bagus. Pebble memang akhirnya diakuisisi oleh Fitbit. Tapi disinilah poin menariknya. Kekayaan intelektual Pebble, semua teknologi, paten, dan perangkat lunak yang dikembangkan secara terbuka sama komunitasnya, itu dihargai sangat tinggi pas akuisisi, yaitu $23 juta. Wow, oke. Ini membuktikan kalau nilai sebuah ide itu nggak berkurang saat dibagikan. Justru, nilainya bisa berlipat ganda karena diperkaya oleh masukan dari banyak kepala. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi, gimana kita sebagai individu atau tim bisa mulai mempraktekkan keterbukaan ini? Rasanya kan ngeri juga ya, langsung nge-share ide yang masih setengah matang. Buku ini nawarin beberapa langkah praktik buat melatih otot keterbukaan kita. Salah satu yang paling menarik adalah membuat papan kegagalan atau fail board di area kerja yang bisa dilihat semua orang. Wow, kedengarannya sangat kontraintuitif. Di banyak budaya kerja, kan kegagalan itu sesuatu yang disembunyikan. Justru itu intinya, papan ini bukan buat mempermalukan orang. Setiap kali ada kesalahan atau kegagalan, tim akan nulis di papan itu. Dan yang paling penting, nambahin 1 kolom lagi, pelajaran yang didapat. Menarik. Ini secara perlahan mengubah persepsi. Dari gagal itu aib, menjadi gagal itu data berharga buat belajar. Ini menormalkan proses iterasi. Saya suka ide itu. Ada lagi nggak? Ada satu lagi yang lebih radikal. Sengaja luncurkan proyek yang berpotensi gagal. Ambil ide sampingan yang agak konyol, kasih anggaran super kecil, dan coba luncurkan ke pasar secepat mungkin. Contohnya? Bisa berupa aplikasi stiker, buku resep aneh, atau lini kaos dengan desain absurd. Tujuannya bukan buat cari untung, tapi buat melatih diri melewati siklus dari ide ke produk tanpa terobsesi sama kesempurnaan. Ini kayak latihan beban buat ngelepasin keterikatan emosional kita sama ide. Oke, jadi jika masalah pertama adalah ketakutan kita terhadap ide itu sendiri, masalah kedua yang dibahas buku ini ternyata jauh lebih umum dan mungkin lebih nyebelin. Rapat. Kita semua pernah ngerasain ya kan? Tentu. Buku ini menyajikan statistik yang mencengangkan. Rata-rata pekerja di Amerika itu menghabiskan sekitar 55% jam kerja mereka untuk rapat dan tugas administratif terkait rapat. 55%. Itu gila. Artinya, lebih dari separuh minggu kerja kita habis cuma buat ngobrolin kerjaan, bukan ngerjain kerjaan. Saya jadi ingat pengalaman saya dulu, di mana kami habis 2 minggu penuh untuk merencanakan peluncuran fitur. Yang ternyata, pas dibuat prototipenya dalam sehari, kami sadar idenya nggak bagus. 2 minggu terbuang percuma. Pengalaman Anda itu inti masalahnya. Penulis buku ini juga cerita hal serupa. Tim kreatif di perusahaannya terus-terusan ngeluh nggak punya waktu mikir karena jadwal mereka penuh rapat perencanaan. Puncaknya itu pas mereka dapat undangan untuk rapat persiapan perencanaan. Astaga, rapat untuk merencanakan rapat berikutnya. Ini mimpi buruk setiap karyawan kan? Persis, buku ini berargumen kalau ini adalah bentuk prokrastinasi yang sangat canggih. Mengadakan rapat itu rasanya produktif dan aman. Sementara ngerjain pekerjaan kreatif yang sesungguhnya, itu sulit, penuh ketidakpastian, dan menakutkan. Jadi kita menundanya dengan terus-menerus merencanakan. Disinilah letak argumen utama bab ini. Kita cenderung merencanakan untuk menghasilkan ide. Padahal seharusnya kita menghasilkan ide untuk merencanakan. Bisa dijelaskan maksudnya? Gini, coba lihat cara kerja kebanyakan perusahaan. Kita buka kalender di awal tahun dan langsung jadwalin. Sesi brainstorming kuartal 3, tanggal sekian. Seolah-olah kreativitas itu bisa dipanggil sesuai jadwal. Oke tim, harap jadi kreatif tepat jam 9 pagi hari Selasa depan ya. Tentu saja nggak akan berhasil kan? Tepat. Pendekatan itu maksa ide-ide yang muncul buat masuk ke dalam kotak yang udah kita siapin bulan-bulan sebelumnya. Seharusnya dibalik.
Oke, Biarkan ide-ide liar itu muncul kapan aja. Prioritaskan penciptaan ide. Nah, setelah ada beberapa ide besar yang menjanjikan, baru kita duduk bareng dan merencanakan cara mewujudkannya. Perencanaan ngikutin ide, bukan sebaliknya. Oke, ini masuk akal secara teori. Tapi ada nggak sih perusahaan besar yang benar-benar berhasil menerapkan budaya, bertindak dulu, rencanakan nanti nih? Ada, dan contohnya sangat kuat. Shutterstock, platform stok foto dan video global itu. Mereka membangun budaya yang mereka sebut intrapreneurship. Setiap karyawan didorong buat mikir dan bertindak kayak pengusaha. Caranya gimana? Salah satu pilar utamanya adalah hackathon tahunan selama 24 jam. Hackathon biasanya kan identik dengan tim engineer ya. Apakah di Shutterstock juga gitu? Nah, ini yang bikin istimewa. Hackathon mereka itu terbuka buat semua staf dari semua departemen. Tim marketing bisa kerja bareng tim hukum dan teknisi buat ngebangun ide apapun yang mereka suka. Tujuannya cuma satu ya? Betul, dalam 24 jam harus ada prototipe atau bukti konsep yang bisa didemonstrasikan. Apa kata CEO-nya tentang ini? Pasti ada yang nganggap ini cuma buang-buang waktu kerja. Justru sebaliknya, CEO John Oringer bilang hackathon ini jadi pengingat paling kuat buat seluruh perusahaan. Sebuah fitur yang di atas kertas butuh 3 bulan, ternyata prototipe kasarnya bisa dibuat dalam semalam. Wah, Ini jadi bukti nyata kalau hambatan terbesar mereka seringkali bukan teknis, tapi birokrasi dan terlalu banyak perencanaan. ini kedengarannya luar biasa tapi juga sedikit anarkis. Gimana mereka mastiin ide-ide dari hackathon ini beneran sejalan sama strategi besar perusahaan, bukan cuma proyek iseng? Pertanyaan kritis, ternyata hasilnya bukan sekedar main-main. Banyak inovasi besar Shutterstock lahir dari hackathon. Misalnya, Spectrum, alat cari gambar berdasarkan warna yang sekarang jadi andalan desainer. Oh, saya tahu fitur itu. Lalu ada Offset, unit bisnis baru buat gambar-gambar artistik. Bahkan Sequence, editor video sederhana di browser, juga berawal dari ide hackathon. Semua ini berkontribusi langsung ke pendapatan perusahaan. Jadi kuncinya adalah kebebasan dalam batasan waktu yang sangat ketat ya untuk mendorong tindakan. Oke, untuk Anda yang mendengarkan dan mungkin mikir, perusahaan saya nggak bakal ngadain hackathon, apa buku ini nawarin strategi yang lebih gampang diterapkan? Tentu, ada beberapa taktik gerilya yang bisa dicoba. Yang pertama dan paling provokatif adalah membuat daftar pembunuhan atau kill list. Kedengarannya serem. Apa yang dibunuh? Rapat-rapat rutin yang nggak produktif. Coba deh audit kalender Anda. Semua rapat yang namanya keren kayak huddles, daily check-ins, touch bases, yang seringkali selesai tanpa keputusan konkret, masukkan ke daftar itu. Lalu, dengan berani, ajukan untuk menghapusnya. Ide yang berani. Gimana kalau rapatnya beneran nggak bisa dihindari? Nah, untuk itu ada strategi kedua. Bagi waktu rapat menjadi 2. Kalau rapat dijadwalkan 1 jam, pakai 30 menit pertama buat diskusi super cepat. Siapa, apa, kapan. Selesai. Terus 30 menit sisanya? Pakai buat semua orang di ruangan itu untuk mulai mengerjakan tugas-tugas kecil mereka saat itu juga. Kirim email pertama, bikin draft outline, cari data. Ini mengubah energi dari pasif mendengarkan jadi aktif mengerjakan. Dan yang terakhir, buku ini juga merekomendasikan mengadopsi beberapa prinsip dari Zen Habits, blognya Leo Babauta. Apa aja itu? Prinsipnya sederhana tapi kuat. Pertama, eliminasi dokumen dan laporan yang nggak perlu. Kedua, berdayakan anggota tim buat ambil keputusan sendiri tanpa perlu rapat persetujuan berlapis. Dan yang terpenting, pas rekrut orang, utamakan yang punya bias for action, bukan yang cuma nyaman merencanakan. Oke. Kalau kita tarik benang merahnya ya, kedua bab ini sebenarnya ngomongin musuh yang sama, ketakutan. Proteksionisme ide itu lahir dari takut dikritik, takut gagal. Betul. Budaya rapat yang berlebihan juga lahir dari takut ngambil resiko dan tanggung jawab untuk bertindak. Keduanya itu mekanisme pertahanan diri yang sangat canggih, yang sayangnya justru ngehalangin kita dari tujuan utama kita, yaitu berinovasi. Ini benar-benar sebuah panggilan buat mengubah cara kita kerja secara fundamental. Ya, jadi, sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil. Coba pikirkan, gimana kalau minggu depan Anda coba satu hal aja dari yang kita diskusikan. Mungkin bukan langsung bikin fail board atau kill list, mungkin sesuatu yang lebih kecil. Alih-alih jadwalin rapat perencanaan, coba jadwalin sesi 30 menit yang Anda sebut sesi ide dan tindakan. Lihat apa yang terjadi ketika prioritasnya digeser. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah,
Apa satu ide, sekecil apapun, yang bisa Anda bagikan kepada seseorang hari ini, bahkan sebelum ide itu terasa benar-benar siap?